Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kabar baik bukan? Oke, pada kesempatan kali ini pertemuan kita atau tutorial kita yang ke-17 masih melanjutkan tentang tenses, dan fokus kita hari ini nanti adalah fungsi 6 tenses. Tentunya masih bersama dengan kami Coklat 82, oke? Yang pertama di sini kita mempunyai 6 fungsi tenses atau fungsi 6 tenses ya. Poin yang pertama adalah simple present. Simple present nanti akan menunjukkan habitual in action. Maksud saya habitual action in present seperti itu. Oke. Habitual action in present. Contohnya di sini adalah Didi selalu datang terlambat. Jadi Didi always come late. Seperti itu. Jadi habitual atau kebiasaan ini bisa menunjukkan yang simple present seperti itu. Jadi tanda simple present nanti diikuti SES karena nanti di sini subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Jadi di sini verb S ataupun ES. Okay. Yang menjadi intinya di sini adalah habitual ini bisa menunjukkan simple present. Okay. Yang kedua adalah ability atau kemampuan. Contohnya di sini adalah Mukhtar sing dangdut song. Seperti itu. Ini berarti it means bahwa Mukhtar can sing dangdut song seperti itu. Nah, di sini dia mempunyai kemampuan untuk memainkan atau menyanyikan sebuah lagu dangdut seperti itu. Teman-teman masih ingat di sini habis can modal nantinya harus diikuti dengan verb 1. Tapi pokok bahasan kita adalah yang di sini, poin di sini bahwa simple present ini bisa menunjukkan ability atau kemampuannya. Jadi teman-teman hanya bisa menulis Mukhtar sings a dangdut song saja. Yang ini maknanya adalah Mukhtar itu dapat menyanyikan sebuah lagu dangdut seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah general truth in the present. Jadi kebenaran umum di masa sekarang ini. Contohnya adalah presiden kita sekarang ini adalah SBY. Okay? SBY is our president. Seperti itu. Jadi kebenarannya yang sekarang ini adalah memang benar-benar Pak SBY adalah presiden kita. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat ya, imperatif atau perintah. Contohnya di sini adalah go, seperti itu, imperatif yang positif. Kemudian yang negatif don't go, seperti itu, yang larangannya. Kemudian mungkin ada yang invitation juga, misalkan let's go, seperti itu. Ini dari singkatan let, kemudian us, let's go, seperti itu ya. Kemudian yang poin kelima, bisa juga menunjukkan future time tapi yang timetable. Maksudnya adalah waktu yang terjadwal. Gimana maksudnya? Mari kita bahas bareng-bareng. Okay? Yang poin E adalah contohnya Kresna office open at 7 o'clock, seperti itu. Contohnya ada orang datang ke Kresna, misalkan seperti itu. Datang ke Kresna pas misalkan sore-sore, seperti itu. Kemudian orang yang di Kresna atau yang nongkrong di depan Kresna ngomong besok datang besok saja om atau mas atau mbak, seperti itu. Kresna besok buka jam 7 kok, seperti itu ya. Jadi walaupun besok, misalkan besok saja juga ngomongnya
Krishna office opens at 7 o'clock kok, seperti itu. Jadi walaupun menunjukkannya besok, di sini juga nggak usah pakai tomorrow saja. Biasanya emang seperti itu, besok juga buka jam 7 gitu. Jadi datang lagi aja besok, seperti itu. Contoh lagi misalkan di sini kita mempunyai tomorrow the class begins at 5, misalkan 5:30 o'clock, seperti itu ya. Jadi walaupun di sini tomorrow, di sini pakainya begins yang menunjukkan simple present, seperti itu. Karena waktu atau waktu yang 5:30 ini sudah dijadwalkan dari awal, seperti itu ya. Oke, untuk yang selanjutnya yang F adalah non-progressive, seperti itu. Teman-teman masih ingat pengertian non-progressive adalah verb yang tidak bisa diinkan, seperti itu. Jadi semua verb itu bisa diinkan, tetapi tidak bisa masuk dalam pola, maksudnya ya, tidak bisa masuk dalam pola be plus verb ing, seperti itu ya. Contohnya di sini non-progressive verb adalah makmur, kemudian have, bla bla bla, wife, now, seperti itu. Di sini now ini menunjukkan time signal present continuous. Tetapi karena have di sini adalah termasuk non-progressive verb, maka di sini nanti jawabannya menjadi present yang simple. Maka hasilnya adalah has, seperti itu. Alasannya adalah non-progressive verb, seperti itu ya. Jadi tidak boleh diinkan menjadi makmur is having, seperti itu. Jadi nggak bisa, karena is having nanti bermakna lain, bisa juga menghadapi, seperti itu, atau ya menghadapi. Oke. Kemudian yang G di sini adalah series in action atau berurutan. Contohnya di sini adalah misalkan Didi gets a ball, kemudian he gives it to Robert, kemudian and then he gives it to Cornell, kemudian and she kicks it and goal, seperti itu ya. Jadi di sini Didi gets a ball, kemudian he gives it to Robert, kemudian and then he gives it to Cornell, and she kicks it and goal, seperti itu. Jadi di sini walaupun peristiwanya sekarang pakai present continuous karena dia ini adalah series, jadi series in action, jadi pakainya simple present juga, seperti itu. Jadi ini menunjukkan simple presentnya. Verb di sini adalah verb S semuanya. Oke. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah headline newspaper atau judul berita. Contohnya di sini adalah presiden kita, misalkan SBY visit Spare. Oke. Jadi walaupun mengunjunginya adalah kemarin, karena di headline newspaper dia tetap dalam bentuk present. Oke. Jadi di sini walaupun datangnya sudah kemarin, jadi karena di sini di headline newspaper, maka menggunakan
Nah, kata tensisnya simple present ya. Oke, itu untuk bahasan yang simple present. Oke. Kemudian kita masuk kepada simple past di sini. Simple past ini yang pertama bisa menunjukkan simple action in past. Oke, jadi kejadian di masa lalu seperti itu ya. Contohnya adalah Amel slept alone last night. Seperti itu ya. Jadi ini last night adalah penanda atau time sigma dari past. Maka di sini verbnya tentunya verb 2. Yang menjadi pokok adalah ini adalah kejadian yang simple di masa lampaunya ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah general truth in the past, seperti itu tepatnya ya. Jadi contohnya kalau yang tadi adalah SBY is our president, di sini kita mempunyai Soekarno was our president. Oke. Karena Bapak Soekarno adalah presiden yang dulu, maka kita menggunakan verbnya juga dulu. Verb 2-nya dari be adalah was, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah habitual action in past, seperti itu. Contohnya di sini adalah dulu Benny selalu mencuri rambutan. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris, last time Benny always stole rambutan, seperti itu ya. Jadi kebiasaan di masa yang dulu. Jadi kebiasaannya dulu itu Benny selalu mencuri rambutan. Jadi ini verb 2-nya. Jadi untuk menunjukkan habitual action atau kebiasaan di masa past. Dan sekarang sudah tobat dan menjadi ustaz. Oke, seperti itu ya. Kemudian contohnya adalah catatan kita hari ini adalah ingat bahwa yang is, ma, kemudian get itu hanya kebiasaan yang sampai kebiasaannya itu sampai dengan sekarang, seperti itu. Tetapi kalau misalkan nanti was, were, got, itu kebiasaannya berhenti saja sampai lampau saja ya, nggak sampai sekarang. Kemudian untuk yang variasi habit in past itu teman-teman bisa gunakan subject and verb of frequency diikuti verb 2. Kemudian juga bisa subject would kemudian diikuti verb 1 di sini. Oke. Kemudian juga bisa subject used to kemudian verb 1 ataupun subject be ataupun could diikuti used to tapi nanti adalah verb ing. Walaupun di sini to, tapi ini adalah rangkaiannya ya. Kemudian bisa juga subjek be atau got, kemudian accustomed to, kemudian diikuti verb ing, seperti itu. Okay. Nah, teman-teman tadi masih ingat kan variasi yang habit dan past? Yang pertama adalah seperti ini. Maaf, ini keliru. Oke. Oke, contohnya di sini adalah yang contohnya adalah last time Cornell always cried in the midnight. Jadi dulu Cornell selalu menangis di tengah malam, seperti itu. Variasi yang pertama adalah Cornell ini adalah subjeknya, always adalah adverb of frequency-nya. Kemudian cried ini verb 2-nya. Diikuti bla bla bla, seperti itu ya. Kemudian yang variasi kedua ini subjeknya, Cornell subject, would adalah ya would-nya. Kemudian diikuti verb 1. Oke. Kemudian selanjutnya adalah Cornell sebagai subjek, used to ini adalah used to juga. Kemudian diikuti dengan verb 1. Oke. Nomor 4
Cornell sebagai subjek, was di sini sebagai be-nya, used to diikuti used to, dan ingat di sini bukan verb satu atau verb dua lagi, melainkan verb in seperti contoh yang di sini atau rumusan di sini. Jadi ini verb in. Okay. Kemudian yang terakhir adalah Cornell ini sebagai subjek, was ini sebagai be-nya, customer to diikuti verb in mana? Okay. Verb in. Okay. In the midnight. Okay. Sudah paham bukan? Oke. Yang nomor 3 adalah simple future. Jadi yang pertama bisa menunjukkan habitual action in the future, seperti itu. Contohnya di sini adalah tahun depan saya akan selalu membuat istriku senang, seperti itu. Tahun depan berarti next year I will always make my wife ya happy. Happy ya. Ini titik. Jadi ini bisa menunjukkan habitual action in future. Jadi habit kebiasaannya akan membuat, sayanya ini akan membuat, selalunya ya membuat istriku bahagia, seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah general truth in the future. Contohnya the doomsday will come, seperti itu. Ataupun setiap orang akan mati, jadi everyone will die, seperti itu. Oke. Kemudian prediction dengan pola subjek, kemudian will atau be going to, kemudian diikuti verb 1. Contohnya di sini adalah jangan mengendarai becak dengan cepat atau kamu akan kecelakaan. Contohnya di sini adalah don't drive becak atau pedicab. Oke. Kalau becak kan asli becak gitu ya, yang apa itu namanya, roda 3. Kemudian yang pedicab ini yang seperti becak-becak yang di film-film Cina itu, kemudian ditarik dari depan itu ya, orangnya yang di depan. Kalau becak Indonesia kan orangnya di belakang, seperti itu, digayuh, digoes, seperti itu ya. Kalau yang pedicab ini yang biasa di film-film Cina, seperti itu. Jadi di sini kembali lagi, don't drive a becak atau pedicab fast, itu ya, or you will get an accident. Oke, seperti itu. Will ini bisa nanti diganti be going to, be-nya untuk you nanti ketemu dengan are going to, seperti itu. Jadi will di sini bisa digantikan seperti ini. Oke, sudah paham semua? Kita masuk lagi pada ini, bisa menunjukkan planning, seperti itu. Poin kita di sini adalah planning. Planning ini dibedakan lagi menjadi 3, yaitu prior plan, kemudian spontaneity, dan imminent fulfillment, seperti itu ya. Yang pertama adalah prior plan, jadi yang sudah terencana. Nanti polanya adalah subjek, kemudian diikuti dengan shall atau will atau be going to, kemudian diikuti dengan verb 1. Oke. Contohnya di sini adalah minggu depan kita akan pergi ke Bali. Jadi bisa ditulis di sini next week we will go to Bali, seperti itu. Atau will-nya bisa diganti dengan are going to. Jadi next week we are going to go to Bali, seperti itu ya.
Kemudian yang untuk spontanitinya atau rencana yang muncul saat berbicara, polanya nanti adalah subjek, kemudian diikuti shall atau will, diikuti dengan verb satu. Oke. Oke. Contohnya di sini adalah lihat, Fahri jatuh dari atap. Aku akan menolongnya, seperti itu. Di sini berarti look at, seperti itu ya. Fahri is falling from the roof. Kemudian I will help her. Jadi kalau untuk rencana yang muncul saat bicara bisa menggunakan subjek will verb 1. Jadi begitu melihat dia langsung ngomong I will help her, seperti itu. Nih, oke. Kemudian yang ketiga adalah imminent fulfillment atau sebentar lagi terjadi. Contohnya di sini adalah Hari berada di bandara sekarang. Dia akan pergi ke USA, seperti itu ya. Jadi di sini Hari is in airport. Okay. He is about to go. Okay. To USA, seperti itu. Atau nanti bisa diganti dengan he be about to, seperti itu. Nanti polanya bisa seperti ini. Jadi gunakan is about to, seperti itu ya. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah present continuous. Jadi present continuous ini bisa menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung saat berbicara. Oke. Contohnya di sini adalah dengar Robert sedang bernyanyi. Listen. Oke. Robert sedang bernyanyi berarti Robert is singing. Oke. Jadi ini B-nya, kemudian ini adalah verb ordinary-nya singing, verb ing. Oke. Kemudian bisa juga menunjukkan kejadian yang masih dalam kerangka proses. Di sini adalah kerangka proses yang ditandai dengan time signal this time. Contohnya di sini adalah tahun ini Fahri sedang menulis sebuah novel, seperti itu ya. Jadi tahun ini, this year, Fahmi is writing a novel, seperti itu ya. Oke. Jadi di sini ditandai dengan this year. Jadi nulis novelnya itu belum selesai, masih dalam proses saja. Oke. Di sini masih dalam proses, belum selesai semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyatakan menyatakan yang kejengkelan. Nanti ditandai dengan adverb of frequency seperti apa? Always, kemudian seldom. Nah, nanti diikuti juga dengan verbnya verb ing. Oke. Teman-teman bisa dicek nanti di bukunya Betty Azar halaman berapa lupa saya. Ada seperti itu. Contohnya di sini adalah Lugito selalu memakai sepedaku tanpa izin, seperti itu. Jadi di sini adalah Lugito always memakai ya, always using my bike, sepedaku, my bike without izin permission. Oke, seperti itu ya. Jadi Lugito always using my bike without permission, seperti itu. Jadi ini berarti orang yang ngomong itu lagi jengkel sama Lugito, karena kebiasaan Lugito itu
meminjam sepeda tanpa izin, seperti itu ya. Kemudian yang sekarang adalah future time. Future time ini adalah kemungkinan besar terjadi. Contohnya adalah besok kita akan menghadapi ujian. Okay? Besok berarti tomorrow. We are having an exam. Itu karena sudah direncanakan ya, berarti memang kemungkinan terjadinya besar sekali. Okay? We are having, makanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyatakan kejadian yang berangsur-angsur berubah. Okay. Untuk yang future, contohnya adalah hujan semakin lama semakin lebat, seperti itu ya. Jadi di sini nanti akan menjadi the rain, hujannya is getting harder. Oke, seperti itu. Jadi the rain is getting harder. Oke, selanjutnya adalah temporary karakteristik. Jadi menunjukkan makna yang kemarin sudah dibahas pertemuan sebelumnya, tumben atau pura-pura. Kemudian dia memenuhi syarat yang nominal yang dapat dikontinuuskan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang non progresif yang kemarin ya. Oke. Contohnya di sini adalah Afifa di bla bla bla, kemudian polite. No. Oke. Contoh di sini, misalkan Afifa itu memang biasanya cruel, biasanya itu jahat, biasanya arogan seperti itu. Tetapi karena ada sesuatu di sini, kalau misalkan nanti ditulis dengan is being, itu dia maknanya tumben atau pura-pura, seperti itu ya. Oke. Karena memang kebiasaannya sebenarnya nggak polite, seperti itu, nggak sopan ya. Tapi kalau dipaksakan pakai is kemudian being, maka maknanya menjadi Afifah tumben atau pura-pura polite, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah past continuous. Oke, kita butuh pena dulu. Past continuous ya. Di sini past continuous itu menunjukkan atau menyatakan kejadian yang masih berlangsung di masa yang lampau. Contohnya seperti ini. Yesterday morning, okay, she watched bla 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 bla, kayak gitu ya, an Indian film. Oke. Jadi untuk menyatakan kejadian yang masih berlangsung, jadinya nanti verb ing, tapi di masa lampau. Oke. Di sini yesterday morning. Jadi yesterday nanti untuk menyatakan pasnya, lampaunya, kita butuh was atau were, karena yang sesuai dengan si maka di sini nanti auxiliary-nya adalah was. Kemudian untuk menyatakan berlangsungnya kita butuh progresif atau continuousnya. Nanti watch di sini menjadi verb ing-nya menjadi watching, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk menyatakan kejadian yang masih berlangsung di masa lampau itu bisa ditulis di was watching an Indian film. Kapan? Yesterday morning, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya menyatakan kejadian yang berangsur-angsur berubah di masa yang lampau. Oke. Contohnya adalah tadi malam hujannya semakin lama semakin lebat, seperti itu ya. Di sini menjadi tadi malam berarti last night. Okay, the rain was getting
harder. Seperti itu. Was getting harder menyatakan kejadian yang berangsur-angsur berubah di masa lampau. Lampaunya adalah last night-nya. Kemudian yang terakhir adalah future continuous. Yang keenam adalah future continuous. Di sini menyatakan kejadian yang masih berlangsung di masa yang akan datang. Contohnya adalah tomorrow morning, she watched bla 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 di sini an Indian film. Oke. Untuk tomorrow maka kita nanti butuh will, auxiliary yang tepat adalah will. Kemudian untuk yang spesifiknya ini be plus verb ing. Will nanti akan ketemu dengan verb satunya be, tetap be, verb ing-nya adalah di sini nanti menjadi watching. Seperti itu. Jadi tomorrow morning she she will be watching an Indian film. Seperti itu ya. Sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Oke, demikian perjumpaan untuk materi kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.